Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilah amma ba'da. Pagi ini kita akan membaca dan mengkaji hikmah yang ke-20 dan akan kita rantai dengan beberapa hikmah rekan-rekan pengajian hikam yang saya muliakan, seperti yang saya sampaikan di grup. Insya Allah nanti akan kita baca juga hikmah ke-189, 142 dan hikmah ke-145 untuk menunjang pemahaman dan membantu kita makin mudah faham dan mengerti hikmah yang ke-20 yang akan menjadi materi inti kita pagi ini. Rekan-rekan yang saya muliakan, sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa urutan-urutan di hikmah yang ada pada Al-Hikam Al-Athaiyah ini urutan-urutannya disengaja atau tidakkah oleh Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ahmad Zarruq dan Syekh Ibnu Ajibah meyakini bahwa setiap penomoran dan perurutan hikmah dalam Al-Hikam Al-Athaiyah ini itu memang disengaja oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi punya manfaat, punya faedah pemahaman yang memang ada. Nah, ada beberapa pihak yang malah justru tidak meyakini bahwa pengurutan ini mempunyai hikmah yang disengaja oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Salah satunya itu adalah Syekh Al-Imam Al-Muttaqil Hindi. Namanya saja Al-Muttaqil Hindi, orang India. Beliau bernama asli Abul Hasan Alauddin Ali bin Husanuddin bin Qadi Abdul Malik bin Qadi Khan, namanya aja ada Khan-Khannya. Beliau dari India, lahir di India, tinggal di Madinah, wafatnya di Makkah pada tahun 975 Hijriah. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini Ustadz Sofi belum masuk ya. Ustadz Sofi itu pastinya pernah ngaji sebuah kitab hadis yang disusun oleh Syekh As-Suyuti, oleh Imam Suyuti, yaitu Jami'us Shaghir. Haji Akbar mungkin pernah ya ngaji Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir itu inovasi dari Imam Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis, pengurutan hadisnya itu sesuai abjad, hamzah, kemudian ba, kemudian ta, dan seterusnya. Jadi perkataan Rasulullah yang dimulai hamzah itu di bab hamzah. Hadis Rasulullah yang dimulai dengan ba itu di bab ba. Itu karangan Imam Suyuti, terkenal sekali kitab Jami'us Shaghir. Ustadz Sofi ini pernah ngaji. Kalau Gus Bruri, yang lain aja pernah ngaji, apalagi yang ini kan. Jami'us Shaghir itu berisi sekitar 10.000 hadis. Namanya saja sudah Jami'us Shaghir, karena memang Jami'us Shaghir itu versi kecil dari kitabnya Imam Suyuti yang lain, namanya Jami'ul Kabir. Kalau Jami'us Shaghir memuat 10.000 hadis, Jami'ul Kabir memuat hampir 100.000 hadis. Dan inilah kitab yang mengumpulkan hadis Rasulullah yang terbanyak, terbesar, proyek pengumpulan hadis paling monumental dan paling banyak pernah dilakukan oleh seorang manusia, yaitu tadi Imam Suyuti dalam Jami'ul Kabir. Jami'ul Kabir ini dikenal juga dengan kitab Jam'ul Jawami. Dicetak 2 kali, dicetak oleh Syekh Abdul Halim Mahmud
di akhir tahun 70-an dan dicetak lagi oleh Syekh Ali Tontowi tahun 2005. Dua-duanya adalah Syekhul Azhar. Itu yang mencetak kitab Jam'ul Jawami atau yang disebut Jami'us Shaghir, versi besarnya dari Jam'ul Jawami yang disebut dengan Jami'ul Kabir, versi besarnya kitab Jami'us Shaghir. Rekan-rekan yang saya muliakan, kitab Jami'ul Kabir, kitab Jam'ul Jawami yang memuat hampir 100.000 hadis itu disarai oleh Syekh Al-Muttaqil Hindi. Dan Syekh Al-Muttaqil Hindi inilah yang juga membuat bab-bab hikmah dalam Al-Hikam ini menjadi beberapa bab. Saya hitung ada 30 bab. Nama kitabnya An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam. Dan kebetulan yang mensarai kitabnya Syekh Al-Muttaqil Hindi ini adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam sebuah kitab beliau bernama Misbahuz Zulam. Jadi dibuat hikmahnya itu dikumpulkan per bab-bab, ada bab ikhlas, ada bab ilmu, ada bab zuhud dan seterusnya. Siapa? Syekh Al-Muttaqil Hindi yang kemudian disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi sudah lengkap kan? Yang mensarai, membuat anotasi atas kitab Al-Hikam ini dari Asia Selatan ada, disarai oleh orang Asia Tenggara, dari Timur Tengah ada, dari Eropa ada, dari Afrika ada. Dari Amerika saya pernah menemukan minimal terjemahnya matan Al-Hikam dalam bahasa Inggris. Baik rekan-rekan, saya akan mencoba untuk mengikuti tata cara dari Syekh Al-Muttaqil Hindi yang membaca hikam ini tidak berurutan. Memang hikmah yang ke-20 akan kita bahas, tapi untuk membantu dan mempermudah pemahaman hikmah yang ke-20 ini nanti akan kita baca secara sekilas-sekilas saja. Hikmah yang ke-189, 145 dan 142. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah Sakandari, ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wala tabarrajat lahu dawahirul mukawwanat illa wanadathu haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita terjemahkan. Ma'aradat himmatu salikin antakifa, tidaklah cita-cita dan maksud mulia dari seorang salik, seorang hamba Allah yang berikhtiar berjalan mencari ridhonya, antakifa berhenti, indama kushifalaha saat terbuka baginya tirai-tirai rahasia Allah, illa wanadadhu hawatiful haqiqah, kecuali dibisiki baginya bisikan hakikat alladzi tatlubu amamaka, yang engkau cari di depanmu. Wala tabarrajat lahu dawahirul mukawwanat, dan tidak pula muncul keindahan dan zahirnya kemewahan duniawi illa wanadatu haqaiquha, kecuali ada bisikan hakikatnya, innama nahnu fitnatum fala takfur, sesungguhnya kami adalah fitnah,
fala takfur, jangan engkau kufur. Rekan-rekan yang kami muliakan, itu terjemah harfiahnya. Mari kita coba membaca lagi dan kita terjemah secara lebih substansial lagi, dan kita langsung jelaskan, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kushifa laha. Himmah seorang salik, orang yang suluk, orang yang berikhtiar mendapatkan ridho Allah dengan memenuhi taat dan ibadah kepadanya, menjaga diri dari makruhah, bahkan juga dari syubhah, apalagi dari haram-haramnya. Himmah, cita-citanya tidak akan mungkin redup, tidak berhenti indama kusyifalaha, di saat ia dibukakan tirai rahasia-rahasia ilahi. Maksudnya begini, sudah menjaga zikir istiqomah munajah, sudah taat sampai ke sunnah-sunnah dan nawafilah yang kecil dilakukan, hati dijaga, apalagi mata, telinga, dan semuanya dijaga dari yang makruhah, bahkan yang syubhah, dalam rangka salik, dalam rangka ingin menjadi orang yang menuju ridho Allah. Tiba-tiba kusyifalaha, mukasyafah, ditunjukkan berbagai rahasia-rahasia Allah. Contoh, setelah melakukan dan menjaga semua yang saya katakan tadi, kok jadi mudah belajar, ilmu kok seperti datang seperti laduni saja. Wah, kira-kira seperti itu. Malahan dalam situasi tertentu tidak paham terhadap sebuah penjelasan kitab, tiba-tiba didatangi oleh guru dalam mimpi, bahkan didatangi nabi dalam mimpi. Itu namanya kusyifalaha, mukasyafah. Dalam beberapa legenda lain, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas awan, bisa mengetahui hati dan isi jiwa seseorang. Itu namanya mukasyafah. Kalau ada seorang salik, mungkin di antara kita, mudah-mudahan salik itu dibukakan mukasyafah seperti itu oleh Allah, himmahnya tidak berhenti, cita-cita untuk menjaga taat dan menjaga istiqomahnya tidak berhenti. Bukan berarti kemudian mengatakan, oh aku sudah mencapai makrifat, oh aku ternyata kelasnya sudah naik menjadi orang yang sudah wusul kepada Allah. Tidak seperti itu. Kalau ada godaan-godaan mukasyafah, orang yang salik sejati, wa nadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamaka, yang engkau cari bukan ini, yang engkau cari di depanmu. Kemudian mendapatkan mukasyafah lagi, dibisiki lagi oleh hakikatnya, yang engkau cari di depanmu, yang engkau cari di depanmu, yang engkau cari di depanmu, sampai sungguh-sungguh wusul kepada Allah di akhirat, bukan di dunia. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini bagian pertama dari hikmah ke-20. Bukan membuktikan apapun, tidak memberikan legitimasi apapun, orang yang mendapatkan mukasyafah, mendapatkan keunggulan batin, bisa mengetahui isi hati orang, punya ilmu laduni, sering mimpi ditemui oleh orang-orang mulia, apakah para nabi, apakah aulia. Itu bukan apa-apa dan tidak membuktikan apa-apa, bukan membuktikan keunggulanmu, tidak pula membuktikan bahwa engkau telah wusul dan sampai kepada Allah.
justru itu adalah ujian, justru itu adalah godaan, justru akan ada sebuah rasa dalam hatimu yang terbisiki ketika engkau mengalami ini. Ini bukan yang kau cari, yang kau cari di depanmu. Rekan-rekan yang saya muliakan, akan saya baca hikmah yang ke-189. La yambaghi lisaliki ayu abiru anwaridatihi. Tidaklah etis bagi seorang salik mengungkapkan terhadap karunia-karunia batin yang ia dapatkan. Fa inna dzalika yukilu amalaha fi qalbihi, karena itu akan membuat minim amalan kalbunya. Wa yamna'uhu an wujudi sidqi ma'arabihi, dan mencegahnya untuk mengukuhkan sidku atau tasdik kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Kalau di antara kita semua atau siapapun ada mendapatkan waridat, ada mendapatkan mukasyafah, ditemui Nabi Khidir, kata Gus Bruri itu pernah cerita sama saya seperti itu. Ditemui oleh gurumu yang termasuk aulia ilah, atau engkau mengetahui isi hati seseorang, atau engkau bisa berjalan di atas air atau hidup di bawah air tanpa udara dan oksigen. Jangan kau sampaikan itu kepada orang lain, simpan untukmu. Jika itu karunia Allah, gak usah kau umbar, begitu loh. Nah, kalau zaman sekarang malah sebaliknya, malah yang lebih parah tidak ditemui oleh para nabi dalam mimpi, ngaku-ngakunya ditemui nabi. Jadi kalau engkau mendapatkan kemudahan dalam memahami ayatillah, memahami hadis Rasulullah, memahami pernyataan-pernyataan ulama dalam kitab yang sulit-sulit, engkau mudah sekali paham. Gak usah cerita-cerita ke khalayak ramai, ini ya sangat sulit, aku belajar sedikit saja langsung paham. Gak usah seperti itu. Itu namanya dalam hikmah yang ke-189, yakilu amalal fi qalbi, justru mengurangi nilai amal kalbumu, bahkan bisa mencegahmu untuk tasdik kepada Rabbmu. Orang yang salik dalam perjalanan menuju Allah itu bukan dunia finishnya. Dalam khazanah tasawuf, ketika orang meninggal, disitulah bidayahnya, disitulah permulaan perjalanan yang sesungguhnya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau saya bilang Imam Ali bin Abi Thalib, jangan dibilang Syiah lah ya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia, kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Fa innal yauma amalun wala hisaba, karena hari-hari di dunia hanya berisi amal tanpa hisab, wa ghadan hisabun wala amala, nanti di akhirat hanya ada hisab tanpa amal. Oleh karenanya orang-orang sufi meyakini hidup di dunia ini hanya highlight semata, bayangan hidup di akhirat nanti, bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya itu dimulai di alam barzah, karena di situ ada tanya-tanya dari para malaikat, dilanjutkan ketika yaumil ba'as, kemudian dilanjutkan yaumil hisab, dilanjutkan di akhirat dengan syirat dan lain sebagainya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karenanya hidup di dunia ini jangankan berjalan, memulai saja sesungguhnya belum, karena nanti bidayahnya, setat kehidupan sesungguhnya itu dimulai dengan kematianmu. Oleh karenanya jangan dianggap sudah sampai, jangan merasa diri wusul karena mendapatkan mukasyafah
dan mendapatkan waridat, mengetahui berbagai kegaiban dan rahasia-rahasia ilahi dibuka untukmu. Jangan kau merasa usul, karena kehidupan di dunia ini gampangnya baru pemanasan, belum mulai jalan, baru juga latihan, belum mulai. Itu rekan-rekan yang saya muliakan, itu bagian pertama dari hikmah yang ke-20. Bagian kedua, wala tatarrojat lahu dhawahirul mukawanat, dan tidaklah ditampakkan baginya zahir-zahir berbagai keindahan kemewahan duniawi, illa wanadhathu haqaiquha, kecuali terbisiki dan mengundangnya hakikat diri, innama nahnu fitnatum fala takfur, kami adalah fitnah, jangan engkau kufur. Maksudnya apa? Kalau tadi setelah menjaga berbagai taat dan istiqomah di jalan Allah, ada mukasyafah, ada waridat. Bagian kedua ini ada dhawahirul mukawanat. Contohnya begini, setelah kita berusaha suluk, setelah kita menjadi salih dengan menjaga taat-taat kepadanya, dengan menjaga syariat dan hakikatnya, maka banyak orang sungkan kepada kita. Ketika datang ke majelis, ramai orang menyalami, cium tangan. Wah, banyak orang memuja dan memuji, di depan kita memuja, di belakang kita memuji sebagai orang solih. Ketika kita datang, nama disebut secara khusus, dihormati, al-alim, seterusnya, al-ustadz, seterusnya. Kalau kita datang, kemudian banyak orang berdiri untuk takzim dan menghormati. Bahkan banyak yang datang sowan, bawa amplop. Itu namanya zawahirul mukawanat. Kalau ada perubahan dalam hidupmu setelah engkau menjadi salih, ada zawahirul mukawanat yang menghampiri kehidupanmu, orang-orang sekitarmu memuja dan memujimu, menganggap namamu harum dan mulia. Ingat, innama nahnu fitnatum fala takfur, sesungguhnya kami adalah fitnah, fala takfur, jangan engkau kufur. Kutipan ini diambil oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dari firman Allah yang menceritakan bagaimana dua malaikat Harut dan Marut yang mengajari orang-orang di masa zaman Nabi Sulaiman di Babil. Dari surat Al-Baqarah ayat 102. Walakinna syayatina kafaru yu'alimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Harut dan Marut ditugaskan untuk menguji orang-orang zaman Nabi Sulaiman itu di Babil. Orang-orang pada belajar tentang ilmu sihir yang yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zaujih, mampu memisahkan suami istri, mampu memadukan dua orang menjadi terkasih, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika berbagai keunggulan-keunggulan ini diajarkan, selalu diingatkan oleh Harut dan Marut, innama nahnu fitnatum fala takfur, kami ini hanya fitnah belaka, janganlah engkau kufur. Maksudnya apa rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan? Zawahirul mukawanat, perubahan drastis dalam hidupmu, menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang disungkani, bahkan ada orang yang datang kepadamu
minta nasihat kepadamu, kemudian engkau dicium tangan, kemudian engkau dikasih amplop dan berbagai bisyarah, itu zawahirul mukawanat, dan itu adalah fitnah. Fala takfur, itu ujian. Karena itu ujian, fala takfur, janganlah engkau kufur. Rekan-rekan yang saya muliakan, untuk memudahkan ini, saya akan baca hikmah yang ke-142. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnuhu fika. Manusia memuji dan memujamu karena sangkaan mereka akan sesuatu yang ada di dalam dirimu. Ada orang datang minta nasihat kepadamu, dianggapnya engkau itu lebih baik berilmu, wawasanmu luas. Fakun anta zaman linafsika, tapi jadilah dirimu itu zaman linafsika. Hinakan dirimu, lima ta'lamuhu minha, karena engkau yang tahu sejatimu seperti apa. Kita dimuliakan orang bukan karena kita sesungguhnya mulia, karena keburukan kita ditutupi oleh yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipuja-puji orang bukan karena kita tidak punya kehinaan, justru sesungguhnya kita sangat hina, tetapi kita ditutupi oleh yang maha terpuji, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan lebih detail lagi oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah yang ke-145. Idza utliqas sana'u alaika, ketika diucapkan pujian kepadamu, walasta bi ahlin, sementara engkau bukan orang yang berhak, fa asni alaihi bima huwa ahluhu, maka pujilah dengan apa pujian itu kepada dia yang berhak. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah sudah kita maklum, setiap hari dalam Al-Fatihah kita memulainya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-nya itu, kata Ustadz Amin, adalah istighraqul afrod, menghabiskan semua. Maka kita mengartikan alhamdulillah, segala puji, 4 penjuru pujian, minal hadis ilal hadis, minal hadis ilal qatim, minal qatim ilal hadis, minal qatim ilal qatim. Ketika sesama kita saling memuji, ketika kita memuji Allah, ketika Allah memuji hambanya, atau Allah memuji zatnya sendiri, itu sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Oleh karenanya kalau ada orang memuji kita, sesungguhnya kita nggak berhak atas pujian itu. Maka pujilah Allah, alhamdulillah, tapi jangan alhamdulillah di mulut. Ya kayak saya ceritakan tadi, nggak tahu ya, aku itu loh belajar cuma sebentar, tapi langsung paham. Alhamdulillah, mulutnya alhamdulillah, hatinya ingin dipuji oleh sesama manusia. Itu kan gaya kita seperti itu sering, ya. Gaya kita seperti itu sering. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau ada zawahirul mukawanat menghampirimu, ada orang muja dan memujimu, ada orang sungkan dan segan kepadamu, mungkin karena ilmumu, itu ilmumu atau ilmunya Allah. Seberapa hebat ilmumu? Seberapa alim sih dirimu itu? Kok sampai orang-orang belajar kepadamu? Jangan itu membuatmu meninggi, tapi justru rendahkan dirimu di hadapan Allah, dan pujilah Allah, alhamdulillah, dengan pujian yang sesungguhnya, karena kita tak berhak atas apapun. Engkau dipuji, engkau disegani orang, karena engkau orang yang sangat dermawan, hartamu kau bagikan kepada mereka yang fakir dan miskin. Kau dipuji orang, hatimu kemudian merasa membumbung tinggi. Engkau enggak berhak atas itu. Hartamu itu bukan milikmu. Semua di dunia ini milik Allah. Bagaimana engkau merasa berhak untuk itu?
engkau tampan rupawan, engkau punya jabatan, engkau seterusnya. Itu dhawahirul mukawanat. Sejalan dengan ini sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dari surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat ini Allah mengingatkan agar kita selalu zikir dan ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan zikir menyebut kita di hadapan makhluk langit. Lebih enak disebut manusia di bumi atau disebut oleh Allah makhluk di langit, di hadapan para makhluk di langit? Tentu tidak sebanding itu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan engkau kufur. Rekan-rekan yang saya muliakan, hati-hati ketika ada kehormatan yang engkau dapatkan, ketika banyak orang mulai menyukai dan memujimu, hati-hati, jangan tertipu diri, jangan terpedaya. Itu semua fitnatun fala takfur, itu ujian. Namanya fitnah itu adalah tuduhan yang tidak ada faktanya. Engkau dipuji, sesungguhnya kan faktanya bukan engkau yang terpuji tapi Allah. Engkau berilmu kemudian orang-orang mengakui kehormatanmu, sesungguhnya bukan engkau kan yang terhormat. Yang terhormat itu Allah. Apapun dhawahirul mukawanat, hati-hati jangan sampai itu melupakanmu bahwa sesungguhnya fazkuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan demikian hikmah ke-20 ini mengingatkan kita bahwa apapun di dunia ini, kehormatan, puja-puji, mendapatkan kepercayaan dari manusia, mendapatkan nama baik dan citra mulia dari manusia dalam bentuk zawahirul mukawanat, itu adalah ujian dari Allah. Hati-hati, ingatlah Allah, pertahankan zikrullah. Demikian juga kalau mendapatkan suatu mukasyafah, pencapaian batin engkau dapatkan, jangan engkau umbar, itu akan mengurangi nilainya. Jadikan itu antara dirimu dan Tuhanmu, dan jangan engkau merasa engkau telah wusul dan sampai, karena sesungguhnya hidup di dunia ini baru pemanasan belaka. Kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Pesan Rasulullah kepada Ibnu Umar dalam hadis sahih yang saya bacakan itu, jadilah di dunia ini hanya mengembara atau lewat menyeberang jalan, hanya menyeberang jalan sesingkat itu dan sangat cepat sekali. Menyeberang jalan bukan tujuan, apalagi menjadi final, menjadi finish dari perjalanan, bukan sama sekali. Oleh karenanya rekan-rekan, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam taatnya. Andai kita sudah menjadi orang yang salih, jangan sampai kita tertipu oleh mukasyafah diri, jangan pula tertipu oleh dhawahirul mukawanat. Itu semata-mata fitnah, ujian yang sesungguhnya tak nyata, yang nyata dan sesungguhnya semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah yang ke-20 yang bisa saya sampaikan pagi ini. Kurang khilafnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.